Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, benarlah firman Tuhan yang mengatakan dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 7. Apa yang ditabur orang itulah yang akan dituainya. Hosea pasal 8 ayat 7 mengatakan kepada kita sekalian, orang yang menabur angin akan menuai badai. Dengar baik ini, tanamkan dalam hidup saudara sekalian, jangan lupa firman Tuhan ini siang dan malam. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh menekan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa akan kami dengar sebentar. Berkati kami dengan firman Tuhan ini dan ingatkan kami supaya kami tidak pernah keliru, dan ingat sampai seumur hidup kami bahwa apa yang kami tanam itu yang akan kami tuai. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, dari Bilangan 31 ayatnya yang ke-8. Ayat 7 dan 8 lebih baik. Bilangan 31 ayat 7 dan 8, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian mereka berperang melawan Midian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan membunuh semua laki-laki. Selain orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh Raja Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba, kelima Raja Midian. Mereka juga membunuh Bileam bin Beor dengan pedang. Amin. Saudara pemirsa, lihat muka saya ke sini. Ini Bileam ini sudah dikunci mulutnya oleh Tuhan waktu dia mau mengutuk orang Israel, mengutuk umat Tuhan yang sedang dalam perjalanan melewati daerah Moab. Itu sudah terakhir perjalanan, saudara sekalian. Udah ujung perjalanan. Ya. Dari sana mereka kemudian sampai di seberang Yordan, di seberang kanan, seberang timur Yordan, dan menyeberang hanya satu langkah saja lagi di situ. Ya, maksud saya hanya berapa puluh meter lagi menyeberang Yordan, mereka sampai ke tanah perjanjian. Jadi di bagian akhir itulah kemudian serangan begitu hebat. Tetapi Bileam gagal. Iblis menyerah. Sebentar selesai firman Tuhan ini, sudah silakan baca dari Lukas 4 ayat 13. Iblis berhenti menyerang Yesus dan mencari waktu yang baik. Kapan waktu yang baik? Ketika Yesus dalam pergumulan dan persimpangan jalan sebagai manusia di mana? Taman Getsemani. Tetapi dia kalah lagi. Saudara pemirsa sekalian, mari kita ingat ini betul-betul. Sesudah itu dia buat apa? Dia bujuk perempuan Moab. Saya tidak tahu juga apakah itu perempuan Moab cantik-cantik kali, dan berzina dengan laki-laki umat Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi? Mereka bawa umat Tuhan ke penyembahan berhala mereka. Kemudian matilah, kena tulah itu orang-orang yang berzina itu. Berapa banyak? 8.000 orang, saudara sekalian. Tolong dengar saya baik-baik. Jadi iblis memang bandel. Oleh karena itu kita harus waspada setiap hari dari pencobaan iblis. Dan saya mengajak saudara-saudara sekalian hari ini untuk betul memperhatikan hal ini. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah terkalahkan. Dan saudara perhatikan dengan baik ayat ini tadi. Selain orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka juga pun membunuh Raja Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba, kelima Raja Midian. Mereka juga membunuh apa? Bileam bin Beor dengan pedang. Nah, itu buktinya apa?
Apa yang ditabur orang pasti dituainya. Karena itu jaga hidup saudara sekalian, jaga etika dan moral saudara sekalian, jaga pola dan gaya hidup saudara sekalian, jaga tutur kata dan tingkah laku saudara sekalian. Tutur kata misalnya, jangan mudah ngutuk orang. Ya. Matilah kau. Kok enak sekali bilang begitu. Nanti saudara akan dihukum Tuhan, benar-benar saudara yang mati. Ya, karena firman Tuhan katakan demikian. Saya mau baca untuk saudara-saudara sekalian, supaya saudara sedikit mengerti apa yang saya maksudkan. Ya. Dari Hosea, ya, Hosea 8 ayat 7. Nabi-nabi kecil, ya sesudah Daniel itu ada namanya Hosea. Hosea pasal 8 Hosea pasal 8 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena mereka menabur angin, mereka akan menuai puting beliung, kata firman Tuhan. Saudara tahu puting beliung itu? Di sana di negara barat itu disebut tornado, yang bisa angkat rumah, mobil terangkat ke atas, jempaskan ke bawah, hancur lebur. Jadi hidup saudara akan begitu. Kalau saudara rajin menabur angin. Angin apa? Kabar angin, gosip. Tolong dengar yang saya katakan ini dengan baik-baik, supaya jangan saudara kena malapetaka. Itu maksudnya. Akhirnya apa yang terjadi dengan Bileam? Bileam akhirnya mati terbunuh juga. Betapa menyedihkan. Kita maunya apa? Kita meninggal dengan damai sejahtera. Jadi jangan kita kemudian bikin macam-macam sesuatu yang tidak betul, kemudian hidup kita binasa dan mengalami malapetaka. Mari kita berharap kita tidak pernah menabur angin, kita tidak pernah menanam hal-hal dari kedagingan, kata firman Tuhan dalam Galatia pasal 6 ayat 7, dan kemudian kita nanti akan menuai segala sesuatu yang baik sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami berdoa supaya seluruh jemaat dan pemirsa menyaksikan program ini benar-benar sadar bahwa kami tidak akan pernah mau menabur hal yang jahat, tidak mau pernah menabur gosip dan kabar angin, supaya kami jangan dilanda oleh badai tornado. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.